are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Welcome to Nation Kid Online Sunday Service. Wah, gimana nih kabar kalian? Pastinya luar biasa ya. Adik-adik, gimana, siap untuk beribadah? Sebelum itu, kita memuji Tuhan dulu. Siap? Let's go! My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Wah, adik-adik pasti senang sekali bisa bertemu hari ini. Oh iya, Kak Yosa mau menceritakan tentang firman Tuhan yang Kak Yosa baca sebelumnya loh. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, lipat tangan kalian, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang cerah. Bila kami Tuhan saat pagi hari kami dapat bernafas dengan lega, kami dapat beraktivitas, kami dapat bertemu dengan papa, mama dan juga saudara yang mengasihi kami. Tuhan, kami mau beribadah, berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Oh iya, Kak Yosa mau cerita ini mengenai firman Tuhan tentang Dedek, sepertinya di luar sedang ada orang ini. Siapa ya yang datang? Kak Yosa mau lihat dulu ya Dedek siapa yang datang. Dedek mau ikut? Yuk, let's go. Wah, ternyata kita dapat challenge box nih adik-adik. Kira-kira tantangannya apa ya? Dedek mau tahu? Kita buka yuk adik-adik sama-sama. Jadi adik-adik challenge hari ini adalah kalian harus menemukan dan menebak hewan dalam clue ini. Nanti Kak Yosa akan membacakan beberapa clue dan kalian menebak apa sih nama binatang ini? Sudah siap? Oke, let's go. Yang pertama, clue yang pertama, aku sangat lucu saat aku masih kecil. Tapi ada berapa orang takut waktu aku sudah tumbuh besar? Kira-kira binatang apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Kecilnya lucu ini adik-adik. Wah, anjing, benar sekali. Ini adik, ada anjing. Wah, kalau kecil lucu sekali, tapi saat tumbuh besar seringkali ada yang takut ya. Apalagi mungkin mendengar suaranya. Ya. Oke, next ya, yang kedua.
kedua. Apalagi ya? Oke, Kak Yosa bacakan ya. Yang kedua adalah aku sangat suka ikan. Terkadang aku bisa berjalan di depan rumah kalian. Aku sangat lucu. Binatang apakah aku? Kira-kira adik-adik yang tahu apa ya binatang yang suka ikan dan lucu, kadang suka lewat di depan rumah kalian? Binatang apa ya adik-adik? Kurang keras ada yang jawab nih, kayaknya Kak Yosa tahu. Wah bener, kucing. Ya, kadang seringkali ada kucing lewat ya di depan rumah kita, karena kucing juga suka ikan. Ini hebat adik-adik. Next, yuk kita next clue berikutnya. Binatang yang ketiga ini, aku punya telinga yang sangat besar. Wah, telinganya besar nih adik-adik. Tapi aku tidak bisa terbang. Binatang apakah aku? Binatang apa yo? Telinganya besar nih adik-adik, tapi tidak bisa terbang. Kira-kira apa ya? Wah benar, apa ini adik-adik? Gajah. Belalai dan telinganya gajah besar, tapi gajah tidak bisa terbang ya adik-adik. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Aku punya leher yang sangat panjang. Wah, lehernya sangat panjang. Yo, adik-adik kayaknya pernah tahu nih. Kalau berkelahi, aku akan menyerang lawanku dengan leher. Binatang apakah aku? Binatang apa ya? Yang lehernya panjang sekali adik-adik. Ada yang tahu? Wah, benar. Jerapah. Wah, bahkan jerapah itu ada yang lebih tinggi lagi, bukan karena kakinya, tapi karena lehernya yang panjang sekali. Oke, yang terakhir ya adik-adik. Yuk, Kak Yosa mau bacakan. Aku adalah hewan yang unik. Nah, binatang atau hewan yang unik ya. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Apa ya? Aku berjalan dengan perutku yang panjang. Binatang apakah aku? Binatang apa ya? Dia tahu? Berjalannya pakai perut. Wah, binatang apa ini adik-adik? Dia tahu? Ular. Ya, ular. Ular itu tidak punya kaki, tidak punya tangan adik-adik. Berjalannya menggunakan perutnya. Tapi adik-adik hati-hati ya ketika tahu ular. Oke. Yes adik-adik, good job. Kalian hebat semuanya. Wah, Nation Kids keren. Wah, kalian hebat ya adik-adik. Bisa menjawab semua pertanyaan dari Challenge Box. Wah, adik-adik, Challenge Box-nya bergetar nih. Ada apa ya adik-adik? Kenapa ya? Kita buka sama-sama ya adik-adik. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah ikut memuji, takkan habis ceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselangi. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselangi.
kasih-Mu terbesar. Wah, adik-adik, kalian ternyata senang sekali ya bisa memuji, bernyanyi, dan juga menari untuk memuji Tuhan. Wah, Kak Yosa sangat bersyukur sekali bila hari Minggu ini Kak Yosa bisa beribadah bersama kalian. Oh ya adik-adik, ngomong-ngomong soal hal bersyukur adalah hal yang mudah adik-adik. Namun buat sebagian orang dengan kondisi dan situasi yang berbeda, mereka juga memiliki respon yang berbeda. Ada yang bersungut-sungut, ada yang bersyukur, ada yang bersukacita, ada juga mereka yang memilih dengan sedih sendirian. Nah, untuk hari ini Kak Yosa mau sampaikan firman tentang bersyukur. Kalian siap adik-adik? Adik-adik, coba tebak deh siapa tokoh Alkitab yang akan Kak Yosa ceritakan hari ini. Ada yang bisa tebak? Salomo? Bukan adik-adik, bukan. Yuk, siapa lagi? Tokoh Alkitab ini tentang bersyukur. Siapa lagi? Yunus? Bukan adik-adik, bukan. Yang lainnya dong, yang lainnya. Paulus. Bukan adik, bukan. Mau tahu siapa tokoh Alkitab yang akan Kak Yosa ceritakan? Yang akan Kak Yosa ceritakan adalah Daud. Jadi adik-adik, Daud ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang selalu mengucap syukur. Loh, kok bisa ya Kak? Kok bisa adik-adik? Jadi adik-adik, yuk sama-sama kita lihat bagaimana perjalanan hidup seorang Daud. Daud adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Adik-adik pasti tahu bagaimana mengenai kisah hidup Daud. Namun untuk saat ini kita akan membahas beberapa fakta-fakta mengenai Daud yang belum kita ketahui. Siapa adik-adik? Fakta yang pertama yaitu Daud memiliki perawakan yang lebih kecil dibandingkan kakak-kakaknya. Yuk adik-adik kita lihat buktinya ya, ada di dalam 1 Samuel 16 ayat 7a. Sudah dibuka adik-adik? 1 Samuel 16 7a. Yang mengatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Tahukah adik-adik, Tuhan tidak memilih kakak Daud loh. Padahal kakak Daud memiliki badan ataupun perawakan yang meyakinkan. Dan kakak Daud juga seringkali ikut Raja Saul untuk berperang. Tetapi Tuhan tetap memilih Daud. Tapi sebelumnya, pernah nggak sih kita merasa malu atau mungkin komplain kepada Tuhan tentang bentuk tubuh kita? Padahal kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi adik-adik, kita pastinya harus selalu mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Fakta yang kedua yaitu pekerjaan Daud hanyalah mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Hah? Beneran 2-3 ekor kambing domba? Bukan adik-adik, yang dimaksud sini 2-3 ekor kambing domba adalah ayah Daud hanya memiliki sedikit ekor kambing domba. Jadi Daud tidak benar mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba ya adik-adik. Nah, coba deh sekarang kita bayangkan bila kita berada di posisi Daud. Kita melihat saudara ataupun teman yang jauh terlihat lebih berhasil daripada kita. Bagaimana ya perasaan kita? Adik-adik, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat, Tuhan sudah menyediakan bagian terbaik untuk kita. Dan bagian setiap orang itu berbeda-beda, tidak ada yang sama adik-adik. So,
daripada kita iri hati dengan orang lain, lebih baik kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan pada hidup kita. Percayalah adik-adik, ada berkat dari mengucap syukur. Fakta yang ketiga yaitu Daud melawan singa dan beruang. Wah, siapa di sini yang berani sama singa dan beruang? Wah, kalau Kak Yosa sih takut adik-adik. Adik bisa bayangkan nggak bagaimana waktu itu posisi Daud untuk melawan singa dan beruang? Pasti Daud pernah merasa takut. Atau mungkin merasa, wah jangan-jangan singa ini mau makanku ini. Atau mungkin Daud juga bisa merasa kecewa karena ayahnya sudah memberikan pekerjaan yang sangat berbahaya. Apakah Daud bersedih tentang hal itu? Tentu saja tidak adik-adik. Karena dalam kitab Mazmur mengatakan Daud memuji dan menyembah Tuhan. Itu salah satu tanda bahwa kita selalu mengucap syukur loh adik-adik. Fakta yang keempat yaitu Daud dimusuhi Raja Saul. Dalam Alkitab ada tertulis saat Daud pulang setelah mengalahkan orang Filistin. Dan para perempuan yang bernyanyi dan menari memuji Daud mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya, kalimat itu ada di dalam kitab 1 Samuel 18. Tetapi kalian tahu, sekalipun Daud dikejar-kejar Raja Saul, Daud tetap menghormati dan mengasihi Raja Saul. Meskipun Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi tidak ia lakukan. Bahkan ia tidak pernah marah ataupun bersungut-sungut loh adik-adik pada Tuhan kita. Dalam hidup Daud, kita bisa banyak belajar tentang bersyukur. Tapi sebenarnya, kenapa sih kita harus belajar mengucap syukur? Yang pertama, yaitu mengucap syukur adalah bukti bahwa kita percaya pada Allah sepenuhnya. Ayatnya ada di Mazmur 28 ayat 7. Tertulis, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Di pasal 28 ini adalah saat Daud dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan agar ia terlepas dari musuh. Saat Daud di dalam kesulitan, ia tetap menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Ya, Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan bersyukur berarti kita menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Ayatnya ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau kita sebagai anaknya untuk selalu mengucap syukur adik-adik dalam segala hal. Karena itu kita harus mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Seperti halnya kita bangun pagi hari ini adalah sebuah karunia Tuhan dan berkat Tuhan, dan itu harus kita syukurin adik-adik. Atau mungkin kita bisa bersekolah dan mengerjakan tugas, itu juga kita dapat mengucap syukur. Karena di luar sana masih ada beberapa teman-teman kita yang tidak bisa sekolah seperti kita, dan masih banyak hal lagi. Jadi adik-adik kita selalu mengucap syukur dalam segala hal ya. Yang ketiga, yaitu mengucap syukur adalah pilihan yang terbaik. Jadi adik-adik saat kita mengalami hal yang sulit, daripada kita bergerutu ataupun mengomel, lebih baik kita mengucap syukur. Karena saat kita mengucap syukur ada kuasa yang besar dalam mengucap syukur. Dengan kita bersyukur berarti kita melakukan kehendak Tuhan loh adik-adik, dan hati Tuhan disenangkan. Pastinya Tuhan akan segera menolong kita. Adik-adik
memang mengucap syukur saat keadaan sulit ataupun tidak enak itu tidak mudah. Tetapi kita mau selalu melakukan ini. Yuk adik-adik sama-sama katakan ya. Aku mau selalu mengucap syukur. Yuk semuanya ikutin gerakannya Kak Yosa juga ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau selalu mengucap syukur. Masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu, Yesus. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu, Yesus. Yuk adik-adik, sama-sama kita selalu belajar bahwa kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Oh ya adik-adik, ada ayat hafalannya loh untuk hari ini. Yuk sama-sama kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bisa dibuka adik-adik. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, Kak Yosa bacakan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi adik-adik ya, sambil adik hafalkan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke. Wah, nggak kerasa nih adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai nih. Yuk, sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik sebelum melanjutkan aktivitas kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini. Tuhan, terima kasih kalau kami bisa beribadah Tuhan. Kami bisa memuji, kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan, dan kami bisa belajar mengenai bersyukur. Tuhan, kami mau selalu bersyukur Tuhan menjadi anak-anak-Mu, kami mau bersyukur dalam segala keadaan, kami mau memilih apapun itu Bapa keadaan kami untuk mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan,
Di dalam mengucap syukur Tuhan ada kuasa Tuhan di dalamnya. Adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dimanapun kalian berada, kalian akan menjadi anak-anak Tuhan yang mengucap syukur, yang menjadi contoh dan juga selalu mengasihi Tuhan dan juga papa mama kalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa mengucap syukur ya. Bye-bye. See you next week. God bless you.